Untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, hari ini kita akan melanjutkan tugas 4, 5, 6, dan 7 dengan menggunakan aplikasi Atlas pada mata kuliah Laboratorium Audit. Perkenalkan, nama saya Ibu Ivo Melina Silitonga dan harap dicatat untuk email saya. Dikarenakan tugas yang mungkin akan kalian revisi sebaiknya nanti dikirimkan ke email, ya. Jadi pertama-tama kita perhatikan dulu apa saja yang harus kalian kerjakan di tugas sesi 4, yaitu untuk di bagian A210 sampai ke A230.4, ya. Jadi saya akan menjelaskan ini, kemudian lanjut menjelaskan untuk tugas sesi 5, yaitu poin A230.5 sampai dengan A240. Dan akan saya lanjutkan lagi dengan tugas sesi 6, yaitu A250 sampai ke A270. Dan yang terakhir akan saya lanjutkan untuk di tugas sesi ke-7, yaitu B100. Oke, akan saya mulai dari yang pertama. Masih banyak yang belum bisa ataupun masih tertulis nama mahasiswa di tugas sesi 1 yang saya perhatikan, ya. Kemudian ini juga nama akuntannya kalian pakai nama mahasiswa, ya. Ini silakan untuk diketik sendiri karena ini adalah bintang 3. Jadi nama akuntan publiknya itu adalah Eka Wirajuang D. Nah, sedangkan untuk yang ini, karena ini kan bintang 1, jadi untuk mengubahnya nggak bisa dari sini. Kamu harus mengubahnya dari klik A1103. Nah, dari indeks KKP yang A1103 ini, yang ada nama mahasiswa ini, gantilah dengan nama kalian sendiri. Maka nanti di home akan tertera nama kalian yang di bintang 1 tadi, ya. Silakan di revisi untuk tugas-tugas yang masih salah. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang akan saya jelaskan itu terkait dari ini, ya, poin yang ini sampai ke sini. Itu adalah tugas sesi 4, 5, 6, dan 7, ya. Jadi tentang risk assessment dan worksheet-nya. Oke, ya. Nah, yang pertama untuk A210. Itu yang perlu kalian perhatikan adalah mengenai tampilan ini, ya. Itu sebenarnya ini sudah otomatis karena kemarin kalian sudah input kalau kalian perhatikan, ya. Jadi di sini hanya perlu diperhatikan yang poin di sini. Nah, kalian harus hitung berapa marginnya, kemudian berapa untuk penentuan materialitas juga marginnya berapa, kemudian ini juga, ya. Nah, di sini ada hal yang harus kalian isi terkait dengan pertimbangan profesional memilih acuan, kemudian pertimbangan profesional mengenai penentuan materialitas pelaksanaan, kemudian juga untuk ambang batas nilai yang tidak dikoreksi, ya. Jadi nanti harus dibuat simpulan bahwasannya materialitasnya sudah ditentukan, ya. Jadi ini nanti harus dicari untuk marginnya, kemudian per masing-masing ini, ya, untuk marginnya ini harus dicari. Nah, kemudian selanjutnya itu A220, begini tampilannya. Nah, harus diklik satu-satu. Nah, jadi 220.1 tampilannya seperti ini. Nah, kalau ini yang namanya
kita melakukan analisis vertikal, ya. Jadi analisis vertikal ini adalah saldo 31 Desember dibandingkan dengan saldo November, 30 November 2022. Jadi itu untuk mendapatkan angka ini. Oke ya. Untuk angka yang di sini adalah angka di mana 30 November 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Itu perbandingannya, ya. Jadi yang ini dibandingkan ke sini untuk tahu kenaikan ataupun adanya penurunan saldo atas nama-nama akun terkait dari November sampai ke Desember 2022. Begitu juga untuk analisis vertikal yang di 31 Desember 2021. Jadi yang perlu kalian bandingkan adalah yang di 2021 dibandingkan dengan yang 31 Desember 2022. Begitu. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada deskripsi analisis perbandingan. Yang saya inginkan sebenarnya kalian menganalisis analisis vertikal yang terjadi antara 2021 ke 2022. Jadi seperti ini contoh nih, tadi kas ya, terjadi penurunan sebesar 1.000 atau sebesar 20%. Nah gitu. Dan yang kedua itu terjadi kenaikan sebesar sekian persen, nah gitu ya. Jadi saya harapkan kalian bisa memberikan deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan di 31 Desember 2021 terhadap 31 Desember 2022. Jadi ini harus diisi ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah poin A220.2. Nah, ini tidak perlu kalian input, ini akan sudah ada angkanya. Nah, yang perlu kalian isi sebenarnya adalah di tabel paling bawah, yang di tengah ya, terkait dengan rasio. Nah, ini ada rasionya. Oke ya. Nah, rasio untuk di 30 November 2022 dan di 31 Desember 2022 serta di 31 Desember 2021. Jadi analisisnya dari mana? Nah, begini. Itu kan tadi ada 2 tabel yang di atas, itu sebenarnya membantu kalian untuk mendapatkan rasio ini, ya. Jadi nanti diklik pakai rumus. Jadi rumusnya di mana? Nah, rumusnya itu ada di samping nih. Sudah ada dibantu kalian. Oke ya. Jadi nanti kayak gini nih, aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Berarti nanti kamu buat gini, sama dengan. Nah, cari aset lancarnya 31 Desember 2021 di mana? Dari 2 tabel ini. Gitu ya. Terus dibagi, bikin garis miring, liabilitas jangka pendeknya, yang mana angkanya. Nah, nanti udah langsung ada hasilnya. Oke ya. Nah, jadi nanti analisis di sini kalian cukup menganalisis untuk yang di 31 Desember 2022 dengan menyatakan bahwasannya apa? Misalnya gini, kalau aset lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya itu angkanya 2 gitu ya, angkanya 2, dapatnya rasionya 2 gitu. Jadi analisanya adalah perusahaan memiliki aset lancar 2 kali lipat dari liabilitas jangka pendeknya. Oke, hasil analisanya seperti itu. Ya, kalau untuk analisisnya ini kalian harus baca buku manajemen keuangan atau cari nanti di Google apa arti daripada setiap rasio tersebut, ya, sehingga kalian bisa terbantu untuk menjawab hasil analisis yang ada di sini. Oke ya. Nah, selanjutnya tabel yang di bawahnya dari yang tabel sebelumnya itu, ini sebenarnya tidak perlu dikotak-katik lagi ya. Ini cukup seperti ini aja. Dan ini tidak perlu ada kesimpulan ataupun apapun. Sudah ya. Kemudian kita masuk ke A230. Nah, di sini ada
8 poin. Nah, ini sudah masuk nanti tugas 4 dan tugas 5 nih. Nah, jadi yang saya perlu jelaskan yang pertama adalah untuk mengisi ini. Sebenarnya ini semua isiannya ada di informasi kasus, ya. Termasuk ini. Ya, untuk susunan pengurus perusahaan, kemudian juga mengenai legalitasnya juga ini semua ada di informasi kasus. Silakan dibaca kembali. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasinya juga sebenarnya sudah ada di informasi kasus. Ini harus kalian isi. Dan yang harus diisi satu lagi adalah mengenai uraian tanggung jawab daripada CEO, Direktur Operasional, Komisaris Utama, Komisaris Independen, Manajer Pemasaran, dan Manajer SDM. Apa saja uraian tugasnya. Oke ya. Nah, ini yang saya maksud. Nah, itu kan sudah ada tanggung jawabnya. Ini tinggal kalian ketik aja sih sebenarnya ya. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya untuk masalah uraian siklus piutang dan lain-lain ini di informasi kasus sebenarnya ada sampai di bawah ya. Saya hanya tampilkan sedikit saja untuk kalian bisa belajar dan membaca. Jangan malas untuk membaca. Oke ya. Nah, untuk apa sebenarnya informasi kasus banyak itu? Sebenarnya untuk mengisi ini kalau tidak salah poin A 220.2. Jadi nanti di sini kalian harus mengisi semua rangkuman uraian, ya. Nah, sesudah itu ini juga rangkuman uraian yang dari informasi kasus semua harus dipindahkan, diketik ulang atau copy paste. Saya juga nggak ngerti apakah bisa di copy paste dengan bentuk yang baik ya. Tidak harus tulisan warna merah, hitam pun boleh ya. Kemudian, nah ini adalah 2A230.4. Di sini kalian hanya perlu mengisi masalah simpulannya, kemudian pemahaman atas peraturan itu hanya untuk undang-undang pajaknya saja. Ya, berikut isiannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel berikutnya, ada yang di dekat kalau nggak salah ini tabel ke-3 atau ke-4, masalah kondisi perekonomian nasional. Ini perlu diisi. Kalau untuk tabel-tabel yang lain tidak perlu diisi, ya, terkait dengan kasus ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke A230.5. Nah, di poin 5 ini sebenarnya perlu diisi untuk masalah simpulannya. Oke, kemudian dijawab untuk aspek keuangan, ya, untuk aspek keuangannya dijawab. Oke, kalian cukup menjawab ada atau tidak adanya terkait dengan kasus, dibaca juga kasusnya. Contoh nih, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Ada memang ya. Kemudian pinjaman dalam waktu pengembalian tetap mendekati jatuh tempo tanpa prospek yang ini memang tidak ada di laporan keuangannya ya. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur juga di laporan keuangan tidak ada. Jadi dijawab sesuai dengan di laporan keuangan untuk aspek keuangan. Nah, kemudian untuk operasi, intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya memang tidak ada. Ya, dalam keadaan di tahun 31 Desember 2022 kita lihat laporan keuangannya juga masih ada labanya, tidak merugi. Dan di 31 Desember 2021 juga masih dalam keadaan laba, tidak rugi. Sehingga untuk jawaban nomor 1 ini kan pasti jawabannya adalah tidak ada. Jadi ini betul-betul dianalisa dari kasus kalian. Oke ya. Nah, kemudian ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan, ini juga bahasanya jawabannya adalah tidak ada. Kemudian perkara hukum yang dihadapi entitas juga di kasus tidak ada.
perubahan peraturan perundangan kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas juga tidak ada, dan kerusakan aset yang diakibatkan bencana juga tidak ada. Oke ya, saya lanjutkan kembali untuk di poin A230.6 ini. Nah, di sini kalian harus menguraikan proses, kemudian aktivitas pengendalian, terus relevannya terhadap audit itu seperti apa, dan identifikasi adanya salah saji. Ya, semua ini sebenarnya adalah hasil analisa kalian terhadap laporan keuangan tersebut. Jadi contoh saya akan jelaskan masalah penyiapan laporan keuangan. Oke, penyiapan data, akumulasi data keuangan dari berbagai departemen, melakukan rekonsiliasi antar akun dan antar departemen, dan membuat entry jurnal untuk semua transaksi keuangan. Jadi diuraikan. Kemudian aktivitas pengendaliannya apa? Ada nggak otorisasi transaksi? Memastikan semua transaksi disetujui oleh pihak yang berwenang. Kemudian verifikasi data, memeriksa akurasi data keuangan, dan ada pengendalian akses, di mana ada pengendalian akses seperti contohnya bahwasannya tidak semua manajemen bisa mengakses laporan keuangan, gitu ya. Atau pengendalian aksesnya adalah menggunakan password untuk menginput laporan keuangan. Contohnya seperti itu. Jadi silakan dibaca juga di informasi kasus. Itu pasti ada. Oke. Relevan terhadap audit, keakuratan, data verifikasi, data keuangan untuk memastikan tidak ada yang salah, dan identifikasi salah sajinya. Nah, jika ada salah entry, maka tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya. Dan kalau ada pun kecurangan, jika terdapat aktivitas yang mencurigakan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Jadi kita harus mengidentifikasi kira-kira salah sajinya apa. Karena apa? Dari sini sih sebenarnya pengendalian internalnya sudah bagus ya. Jadi ada otorisasi, ada verifikasi dan pengendalian akses. Ini sebenarnya aktivitas pengendalian yang sudah bagus. Sehingga kemungkinannya adalah hanya masalah personalnya. Kalau dia salah saji atau salah entry, nah maka akan mempengaruhi transaksi. Oke, nah prosedur auditnya ini kalian juga isi ya. Pokoknya setiap ada yang tabel orange, ini kalian wajib isi. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan untuk masalah evaluasi pengabaian pengendalian oleh manajemen, kemudian transaksi antar perusahaan, kemudian laporan konsolidasi ini tidak ada karena memang perusahaan tidak ada melakukan konsolidasi. Oke ya, jadi cukup untuk sampai di poin ke-3 saja. Sudah ya. Nah, selanjutnya inilah informasi yang perlu kalian baca kembali terkait dengan poin bagian A230.7 dan 8. Kalau saya tidak salah, nanti ini yang paling penting adalah ada informasi risk respon. Prosedur uji substantif telah dilakukan dan terdapat temuan yaitu adanya piutang yang telah dibayar dalam bentuk tunai 10.000 yang belum diakui. Kemudian estimasi akuntansi yang digunakan terhadap depresiasi aset menggunakan straight line. Kemudian analisis kelangsungan usaha telah dilaksanakan dan tidak ada peristiwa yang mempengaruhi kelangsungan usaha. Manajemen tidak membuat representasi tertulis. Evaluasi bukti audit didasarkan pada audit yang telah dilaksanakan. Oke, diingat untuk masalah risk responnya. Jadi kita lanjutkan di sini untuk masalah tekanan ya. Ini juga harus dijawab semuanya. Kalian harus baca dulu satu-satu, dianalisis. Menurut kalian itu
Apa jawabannya? Iya atau tidak? Oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lagi untuk terdapat tekanan yang berlebihan terhadap manajemen untuk memenuhi persyaratan atau ekspektasi dari pihak ketiga terkait hal-hal berikut. Nah, satu contoh saya contohkan ini, ekspektasi atas profitabilitas atau tingkat tren tertentu dari para analisis investasi, pemilik penanam modal kreditur, atau pihak luar lainnya, termasuk ekspektasi yang diciptakan oleh manajemen sendiri, antara lain berupa siaran pers atau pesan-pesan yang disampaikan dalam laporan keuangan tahunan yang bersifat terlalu optimis. Oke, ini perusahaan masih kategori perusahaan yang ya katakanlah PT tapi belum TBK. Ya, maksudnya PT yang masih kepemilikannya itu bermodalkan saham tapi tidak ada kepemilikan daripada publik, tidak ada kepemilikan daripada instansi, makanya tidak terkategorikan juga sebagai perusahaan yang konsolidasi, itu yang saya maksud ya. Jadi untuk masalah ini sepertinya tidak ada, makanya jawabannya adalah tidak. Seperti itu. Oke. Contoh lagi untuk poin yang informasi yang tersedia mengindikasi bahwa kondisi keuangan pribadi manajemen atau personel yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas terancam akibat kinerja keuangan entitas yang terindikasi sebagai berikut. Pertama, beban bunga dan keuangan signifikan yang ditanggung oleh entitas. Oke. Kalau saya lihat di situ tidak ada yang namanya utang jangka panjang, yang ada cuman utang usaha saja ya. Jadi kalau utang usaha kita tahu sendiri bahwasannya tidak ada beban bunga, kecuali ada tadi utang bank atau utang obligasi, ini maka jawabannya iya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi dibaca satu-satu, itulah jawabannya. Jadi ini bukan jawaban yang sebenarnya ya, kalian harus betul-betul membaca untuk bisa menjawab ini semua. Paham ya? Nah, jadi ada pun poin kedua juga ada beberapa yang harus kalian baca. Jadi selain kalian membaca informasi kasus, analisis juga di laporan keuangannya. Tapi saya sudah kasih clue bahwasannya dalam kasus ini PT ataupun entitas ini bukan entitas yang PT dalam bentuk TBK, ya. Jadi silakan bisa menganalisis sendiri untuk menjawab jawaban ini. Oke ya. Nah, selanjutnya masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, ini amat sangat banyak sih memang poinnya. Sampai di poin 3. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke A240. Nah, di A240 ini ada hal yang bermasalah di kas, akun receivable, inventory, office equipment, utang usaha dan pendapatan operasional, di mana ini adalah akun yang berdampak jika laporan keuangan itu terjadi salah saji. Ya, contoh yang tadi risk response yang ada diterima tunai piutang sebesar 10.000. Nah, itu berdampaknya ke sini. Ya, berdampak ke sini. Jadi akun yang berdampak lain itu adalah beban pajak ini, karena kalau udah pendapatan operasionalnya berubah angkanya, maka akan berdampak ke beban pajak ini. Jadi kita lanjutkan lagi untuk di poin selanjutnya ya. Di sini sebenarnya kalian hanya diminta untuk
menjawab respon daripada auditor, kemudian juga menceklis untuk masalah ini, ya, dan levelnya itu kalau H itu high, M moderate, L itu low, ya. Jadi untuk menjawab resiko materialitasnya, ya, atau resiko tidak terdeteksinya satu sampel dari prosedur audit yang dilakukan. Oke, jadi kalau bisa saya jelaskan sebentar, audit laporan keuangan itu yang kita audit adalah dari sebenarnya ya dari 1 Januari sampai ke 31 Desember. Namun karena keterbatasan waktu, maka tidak akan mungkin mengaudit keseluruhan dari semua transaksi. Contoh, satu transaksi accounts receivable, kita akan mengecek ulang, meriksa ulang semua yang namanya faktur-faktur terkait dengan utang ini, dan utang biasanya terjadi karena adanya penjualan, ya, pendapatan. Nah, kita kan membutuhkan waktu yang dinamakan waktu audit itu memang sebenarnya hanya sekitar paling lama 3 bulan. Jadi karena keterbatasan waktu itulah maka auditor tidak pernah ataupun bukan tidak pernah hanya mengambil sampel pada saat memeriksa faktur-faktur yang terjadi ataupun buku besarnya semua hal yang terkait dengan kas ataupun semua akun ini. Jadi hanya diambil sampel paling besar adalah 30%. Ya, dari total semua faktur yang dimasukkan ke dalam buku besar, yang di jurnal yang kemudian dimasukkan ke dalam buku besar. Jadi tidak secara keseluruhan. Nah, 70%-nya kan tidak diperiksa karena kita tidak memeriksa 100%, kecuali namanya audit khusus. Nah, kalau audit khusus itu biasanya satu atau 2 akun yang akan kita periksa karena memang terjadi permasalahan kecurangan di dalam perusahaan. Jadi kalau untuk audit laporan keuangan itu cenderung kita akan mengambil sampel 30%. Itu biasanya paling banyak, gitu ya. Kalau masih ada kecurigaan boleh dinaikkan menjadi 40%. Makanya itulah kita menghitung saat ini. Untuk di bagian ini kita menghitung apakah ada risiko yang akan dihadapi auditor, ya. Nah, silakan untuk menjawab permasalahan risiko-risiko ini, ya. Ini inherent risk factor, di mana kita menjawab untuk bisa menyatakan bahwasanya inherent risk factors-nya itu adalah low, ya, yang kita harapkan low, setidaknya moderate, tapi jangan high. Kalau high katanya jawabannya ini, maka kita perlu tambah lagi untuk porsi sampel kita, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada hal yang harus kalian jawab. Itu adalah resiko serangan cyber pada sistem pembayaran elektronik jika terjadi pembayaran secara transfer, ya, ataupun mungkin pembelian secara transfer, gitu ya. Itu adalah untuk pembayaran elektronik memang sangat-sangat riskan sekali. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita perlu melakukan pengisian keterangan mengenai inventory, ya, di mana ada fluktuasi harga dan ketidakstabilan pasokan, ya, di sini. Sehingga untuk hal ini harus ada jawaban ya. Oke, ya, ada faktor resiko signifikan yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai pendapatan operasional. Nah, di sini adanya perubahan kebijakan pendapatan, penerapan teknologi baru yang mempengaruhi pengakuan pendapatan. Sebenarnya ini ada juga di informasi kasus jika kamu baca, ya. Nah, saya akan lanjutkan untuk di poin A250.
Nah, di sini kalian ada 6 poin yang harus diisi di A250 ya. Poin pertama itu untuk entry levelnya, silakan untuk mengisi ini saja dan ini. Oke. Untuk keterangannya tidak perlu. Nah, selanjutnya ini 250.2. Nah, kalian harus menjawab adanya atau tidak adanya kesalahan salah saji. Oke ya. Nah, tapi tadi ada salah satu yang terjadi salah saji ya yang tidak diakui. Jadi itu di siklus mana? Siklus penjualan kah atau di siklus piutang usaha nih? Oke. Udah ya. Nah, selanjutnya terkait dengan A250.3. Nah, ini untuk permasalahan siklus pembelian, siklus hutang, dan siklus pengeluaran. Nah, di sini silahkan untuk kalian menjawab ada atau tidaknya. Oke, untuk identifikasi resikonya. Oke. Kemudian ada atau tidaknya salah saji. Kalau ini juga diisi untuk masalah otorisasinya ya, atau ada pengendalian fisik sesuai dengan informasi kasus. Oke ya. Dan jangan lupa untuk simpulan harus diisi. Oke. Nah, selanjutnya itu A250 poin keempat. Nah, ini yang perlu kalian isi terkait dengan tempat penyimpanan kas dan pengendalian kas. Itu sebenarnya udah ada di informasi kasus yang tabel ya, tabel yang warna orange, tinggal kalian baca lagi ya untuk di masing-masing uraian di sini. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah masalah A250.5, uraian untuk penerimaan dan pengeluaran uang. Nah, di sini untuk penerimaan uang dan pengeluaran uang, di mana untuk penjualan offline pelanggan membayar barang, di mana frekuensinya itu tinggi, sedangkan untuk pengeluaran uang itu pembelian persediaan itu moderate. Oke. Jadi dari mana Bu tahu high atau moderate-nya? Ya sekarang gini, namanya penjualan lebih sering ada penjualan tunai, dan kalaupun ada penjualan kredit maka ada penagihan. Jadi untuk penerimaan uang pasti frekuensinya tinggi gitu. Jadi cara untuk menganalisanya seperti itu. Oke ya. Sering terjadi transaksi atau tidak, itu sih maksudnya frekuensi ini. Oke ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan untuk masalah pengendalian ataupun masalah aset tetap. Nah, kalau aset tetap, kenapa ini frekuensinya low ya? Karena kan nggak tiap tahun ataupun tiap bulan beli aset tetap gitu, ya. Makanya ini tersajinya untuk frekuensinya low. Oke, kemudian silakan dijawab untuk masalah keadaan-keadaan yang salah sajinya atau bagaimana untuk melakukan pengukuran ya. Nah, kita masuk ke A260. Untuk di A260, untuk bisa mencapai jawaban iya, kalian silakan klik A2601 dan A2602. Dengan cara, sebenarnya sih di sini, ini blank. Punya kalian mungkin blank, silakan dijawab ya dengan jawaban ya atau tidak. Oke. Kemudian juga untuk yang ini ya, seperti ini nih tadinya awalnya. Ya, silakan jawab ya atau tidak. Sehingga nanti jawaban yang di tabel sebelumnya ataupun bagian yang sebelumnya tadi itu akan terjawab ya. Oke ya. Nah, untuk di poin selanjutnya
kita masuk ke risk of material misstatement at assertion level. Nah, di sini sudah ada nanti perhitungan ataupun angka ini sudah tersaji. Oke, kalian cukup mengisi yang ini, kemudian juga untuk respon. Ya. Nah, dan bagaimana hasilnya, apakah low atau moderate atau high. Jangan lupa juga mengisi daripada tujuan pelaporan, saat audit, dan sifat komunikasi. Oke ya, ini sebenarnya saya rasa ada di informasi kasus jika kalian baca kembali. Nah, kita sudah mengerjakan di A270 untuk tugas 4, 5, dan 6. Saya sudah jelaskan secara cepat tadi ya, dengan tampilan-tampilan yang sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint ini. Nah, sampailah kita di tugas sesi 7 yang minggu lalu sudah kalian input. Saya harapkan sebenarnya kalian tetap menginput tugas kalian, karena tugas itu merupakan kehadiran ya. Jangan sampai kalian tidak menginput tugas karena tidak tahu cara mengisinya atau gimana. Intinya tetap harus diinput, diupload maksud saya, kalaupun mau direvisi silahkan, nanti akan direvisi ke email saya. Untuk sampai sekarang masih ada 3 orang yang sudah mengirim ke email saya untuk tugas 1-3. Jadi saya harapkan setelah kalian menonton video ini, Anda segera melakukan revisi tugas 4 sampai ke tugas 7. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk yang tugas 7. B100. Ya betul. Jadi untuk B110 itu ada indeksnya, 4 indeks ya. WTB, prosedur mapping, CAJE, dan laporan posisi keuangan laba rugi. Oke. Yang pertama untuk WTB-nya seperti ini bentuknya. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan untuk masalah mapping lead schedule-nya, ini masing-masing indeks harus kalian klik. Sehingga nanti ada munculan akun tersebut telah sajikan secara wajar. Ini nggak bisa di kotak-atik ya. Ini harus kalian klik indeksnya 1 misalnya. Akan muncul seperti ini. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang perlu kalian perhatikan? Perhatikan untuk masalah di sini. Ya, range-nya. Berapa angka yang seharusnya didapat untuk masalah beban pajak ini. Nah, sehingga kita bisa menyatakan ini bahwasannya adalah moderate dan kalian bisa jawab akun tersebut telah disajikan secara wajar. Jadi nanti di tampilan yang sebelumnya akan tertera akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, apakah terdapat jurnal untuk masalah yang mungkin salah entry ataupun salah saji? Untuk masalah beban kini memang nggak ada ya. Oke, nah ini dijawab untuk masalah ROM dan materialitasnya, kemudian resume substantifnya. Oke ya. Berikut juga untuk yang poin selanjutnya, itu ada juga yang harus kalian isi seperti yang tadi. Nah, ini kenapa jawabannya iya? Karena memang pada saat di informasi kasus sudah dijawab, sudah diberikan informasi bahwasannya ada penagihan piutang yang sudah diterima, penjualan tunai ya. Itu yang sudah diterima uangnya tapi belum dicatat. Jadi ini terdapat CAJE.
Oke ya. Nah, sehingga nanti ini di sini angkanya adalah moderate. Oke, untuk poin ini. Nah, saya lanjutkan lagi untuk yang di account receivable. Ini juga jawabannya iya, karena ada CAJE ataupun PAJE. Maksudnya itu apa? Jurnal yang terkait untuk di rekonsiliasi ataupun jurnal apa penyesuaiannya, adjustment-nya, ya. Karena terkait dari yang tadi informasi kasus penagihan piutang, berarti tadi bukan penjualan ya, penagihan piutang yang sudah diterima secara tunai 10.000 itu belum diakui. Jadi untuk 2 poin antara kas dan account receivable itu terdapat adjustment. Ya. Dan hasil untuk ininya adalah moderate. Oke ya. Nah, ini juga untuk selanjutnya sampai di beban administrasi umum, silahkan di klik ya, itu tadi. Nah, saya rasa kalian harus pelan-pelan untuk mengisi terkait dengan ini, simpulan, kemudian sama adanya atau tidaknya CAJE tadi. Adjustment maksud saya. Oke. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Akan saya lanjutkan tugas 7-nya untuk yang CAJE-nya, kemudian yang poin selanjutnya juga terkait laporan laba rugi, ya.